Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medita Nirmala dari Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Peran Ekonomi dalam meningkatkan antusias generasi milenial atau generasi Y untuk ikut berpartisipasi dalam membangun lingkungan yang hijau. Program Ekonomi Sirkular. Jadi di sini sebelumnya ada 3 ide pokok yang nantinya akan saya jelaskan melalui esai saya, melalui PowerPoint. Yang pertama yaitu pengertian dari generasi milenial serta program ekonomi sirkular. Yang kedua yaitu peran milenial pada bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu fokus milenial sebagai seorang produsen. Yang pertama yaitu pengertian generasi milenial. Generasi milenial yaitu generasi yang lahir di tahun 1990-an, di mana generasi tersebut lahir pada saat munculnya smartphone di kalangan masyarakat. Karena itu, kita dapat mengetahui bahwa generasi milenial ini merupakan generasi yang memiliki wawasan yang luas mengenai teknologi informasi. Akan tetapi, pada teknologi informasi ini, generasi milenial akan mendapatkan manfaat serta kekurangan yang akan dihadapi oleh generasi tersebut. Manfaat yang akan didapatkan yaitu mudahnya dalam mengakses informasi melalui smartphone yang dimiliki oleh generasi milenial. Akan tetapi, untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai sebuah topik, generasi milenial harus memiliki waktu yang luang atau waktu yang banyak untuk mencari tahu informasi-informasi yang sesuai dengan topik yang sedang diperbincangkan, di mana informasi-informasi tersebut berasal dari sumber-sumber informal yang terpercaya. Yang kedua yaitu pengertian dari program ekonomi sirkular. Program ekonomi sirkular ini merupakan salah satu program yang telah lama ditajak oleh pemerintah, di mana program ini menggunakan tiga konsep R atau 3R yang terdiri dari reuse, redash, dan recycle. Yang mana reuse ini merupakan menggunakan kembali produk-produk yang telah didaur ulang oleh sebuah atau seorang produsen. Redash yaitu mengurangi pemakaian produk-produk yang memiliki nilai yang rendah, dan recycle yaitu mendaur ulang produk-produk yang memiliki nilai yang tinggi untuk dikonsumsi kembali. Bagian kedua yaitu peran generasi milenial di bidang ekonomi. Di sini, generasi milenial memiliki 2 peran pada bidang ekonomi. Yang pertama menjadi seorang produsen, dan yang kedua yaitu menjadi seorang konsumen. Untuk menjadi seorang konsumen atau menjadi seorang produsen atau menjadi peran dari kedua kegiatan ini, seorang milenial sebelumnya akan dihadapi oleh pilihan-pilihan untuk mengambil keputusan apakah ingin menjadi seorang konsumen atau menjadi seorang produsen. Yang pertama yaitu peran generasi milenial sebagai seorang konsumen. Sebagai seorang konsumen, generasi milenial biasanya akan dihadapi oleh pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan seperti harga produk, kualitas produk, atau kualitas layanan, serta keadaan toko yang ditawarkan oleh seorang produsen. Dan peran milenial sebagai seorang produsen akan menghadapi pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan seperti produk apa yang nantinya akan ditawarkan, bagaimana cara memproduksi produk tersebut, dan untuk siapa produk tersebut nantinya diproduksi. Jadi di sini peran milenial akan difokuskan pada perannya yaitu sebagai seorang produsen. Untuk menjadi seorang produsen, sebelumnya generasi milenial harus memiliki rencana mengenai produk apa yang akan diproduksinya nanti. Dan produk ini merupakan sebuah produk yang memiliki nilai tinggi sehingga produk ini dapat
menjadi sebagai produk ini dapat dijadikan sebagai atau tergolong sebagai konsep pada program ekonomi sirkular atau konsep dari 3R. Tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa pertama-tama generasi milenial harus memiliki perencanaan atau rencana mengenai produk apa yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu bagaimana produk tersebut nantinya akan diproduksi. Dan yang ketiga, untuk siapa produk ini diproduksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan daur ulang sebuah produk pupuk kompos. Nah, di sini telah diketahui bahwa produk yang akan diciptakan atau dibuat yaitu pupuk kompos. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara memproduksi pupuk kompos tersebut. Jadi tahap-tahap dalam membuat pupuk kompos ini, pertama-tama yaitu kita harus menyiapkan sebuah wadah untuk sebagai media kompos, dan yang kedua yaitu sampah-sampah rumah tangga yang sudah dipisahkan menjadi sampah organik dan sampah non organik, dan yang digunakan yaitu sampah organik untuk dijadikan sebagai pupuk kompos. Tahap-tahap dalam menjadikannya sebagai pupuk kompos, pertama-tama yaitu wadah yang sudah disiapkan pertama-tama ditambahkan tanah secukupnya, dan kemudian pada lapisan pertama ditambahkan tanah, dan lapisan kedua ditambahkan sampah-sampah organik yang sudah dipisahkan sebelumnya. Antara tanah dan sampah organik ini harus sebanding. Jika tanahnya ini dua cetakan atau 2 wadah, sampah organik ini juga harus 2 wadah. Jadi antara tanah dan sampah organik ini nantinya tidak ada yang berlebihan dan itu secukupnya gitu. Kemudian setelah ditambahkan sampah organik, disiram menggunakan air secukupnya, yang membuat antara sampah dan tanahnya ini tadi basah, walaupun basah tetapi tidak boleh terlalu basah gitu. Dan lakukan cara tersebut hingga wadahnya terisi penuh oleh tanah dan sampah organik tersebut, dan diamkan selama beberapa minggu. Namun untuk tiap minggunya tanahnya harus digemburkan agar sampah dan tanah tercampur dengan baik. Jadi sekian penjelasan dari esai saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.